Shalom, nama saya Julana Syombing, saya grup E semester 5. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Fakultas Pendidikan Agama Kristen. Dan pada video kali ini saya akan berkhotbah mengenai kesuksesan besar untuk seluruh bangsa dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas kuliah saya yang diampu oleh Bapak Golas Manalu MTH. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu ini dapat bermanfaat, dapat menjadi terang bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji, termulialah nama-Mu sekarang yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8-14 yang dimana saya akan membacakan untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya saudara-saudara terkasih, itu dia nats Alkitab yang terambil dari Lukas 2 ayat 18-14. Berbicara tentang kesukaan, semua orang pasti mempunyai kesukaannya masing-masing. Misalnya ada yang suka menggambar, bernyanyi, atau mungkin berpacaran. Kesukaan itu pasti ada hal yang sangat disenangi dan dapat membuat kita bahagia dan sangat bersukacita. Tetapi, kesukaan kali ini berbeda dengan kesukaan yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, kesukaan ini bersifat universal, bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi semua orang yang ada di dunia. Apakah arti kesukaan besar yang sesungguhnya? Nah, judul perikop dalam nats ini mengacu kepada gembala-gembala. Apa yang terjadi kepada para gembala? Kenapa mereka yang dibahas di dalam nats ini? Dan apakah yang spesial dengan para gembala ini? Yang pertama, para gembala mendapat berita kesukaan besar yang terdapat dalam ayat 8-11. Salah satu penekanan Injil Lukas memang adalah kepedulian Allah kepada orang miskin. Satu hal yang mengagumkan adalah kisah ini menceritakan bahwa pemberitahuan Allah pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Gembala adalah orang-orang yang menjaga serta merawat ternaknya. Biasanya, gembala itu merupakan orang-orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang memelihara kawanan dombanya, mengobati luka, mencari yang sesat, dan membawanya kembali. Adapun Tuhan diumpamakan sebagai gembala yang terdapat dalam Mazmur 23 yang dimana saudara-saudara terkasih dapat membukanya. Dalam perjanjian baru, Yesus diberikan gelar sebagai gembala yang baik yang mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya yang terdapat dalam Yohanes 10. Gembala termasuk orang-orang yang tidak dihormati oleh golongan Yahudi yang menganggap dirinya baik pada zaman itu. Kaum gembala tidak sanggup menjalankan hukum-hukum ibadah secara detail. Mereka tidak biasa memelihara hukum-hukum, misalnya mencuci tangan sebelum makan, dan banyak ketetapan dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, golongan ortodoks meremehkan mereka. Alangkah mengagumkannya bahwa para gembala yang menjaga domba-domba bait suci itulah yang pertama-tama melihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Para gembala merasa ketakutan saat mereka melihat para malaikat. Kenapa mereka takut? Karena mereka berdosa. Sama halnya seperti saat Adam takut bertemu dengan Allah karena dia sudah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, walaupun para gembala itu sangat ketakutan karena menyangka sesuatu yang buruk akan menimpa mereka, namun kemudian mereka ketakutan, yang dimana ketakutan mereka berubah menjadi kegembiraan.
Inilah kesuksesan besar itu, di mana seorang anak telah lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia, lahir di tempat yang hina, dan datang hanya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan yang kedua, dia lahir dengan kehinaan yang terdapat dalam ayat 12. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kenapa tidak di tempat yang megah seperti istana? Ini ibarat seperti ada seorang bangsawan Eropa yang menyebabkan kekhawatiran para abdinya karena ia seringkali menghilang dan berjalan-jalan di antara rakyatnya. Ketika ada kenyamanan, ia diminta untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Ia menjawab, "Aku tidak dapat memerintah rakyatku, kecuali aku mengenal bagaimana kehidupan mereka." Bagi iman Kristen, ini suatu pemikiran yang luar biasa, yakni bahwa kita mempunyai Allah yang mengenal kehidupan kita, karena itu ia telah lahir dan hidup sebagaimana kita, manusia biasa. Dia lahir dengan kehinaan dan kesederhanaan, dan dia juga mati dengan kehinaan demi kita orang yang penuh dosa. Dan yang ketiga, kesukaan besar yang menyelamatkan yang terdapat dalam ayat 10-14. Jadi, kesukaan besar itu adalah kelahiran seorang anak yang merupakan bentuk cinta kasih Allah bagi semua orang yang bertujuan untuk menyelamatkan semua manusia. Ini ditandai dengan sebuah kisah kelahiran yang sangat mengharukan. Putra dari Allah yang maha mulia dan maha agung itu kini terbaring di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi kedua orang tuanya di rumah penginapan. Dia lahir di kandang yang hina, yaitu di kandang domba. Dulu, bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, yaitu domba yang tidak bercacat untuk penghapusan dosa. Sekarang telah digantikan dengan kelahiran anak domba Allah yang datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan mati di kayu salib. Inilah yang menjadi kesukaan besar itu. Dan aplikasinya yang pertama, Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa, berarti juga untuk seluruh lapisan atau kelas masyarakat. Peristiwa Natal bukan saja berkat bagi kelas atas yang diwakili orang-orang Majus dari timur, tetapi juga berkat bagi kelas bawah yang diwakili oleh para gembala dalam nats khotbah ini. Masyarakat termiskin, golongan ekonomi lemah atau apa yang bisa kita sebut terbelakang, terisolasi, terpinggirkan, terabaikan, dan lain-lain diberi kejutan Natal, yaitu melalui kehadiran Allah secara langsung melalui malaikatnya. Natal pertama sekitar 2000 tahun silam membuat mereka dipenuhi sukacita. Mereka memuji dan memuliakan nama Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adalah tugas gereja dan orang percaya masa kini untuk menyampaikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa bagi masyarakat miskin atau kaum miskin. Mudah-mudahan gereja kita tidak mengabaikan orang miskin. Jangan sampai satu gereja pun di dunia ini maupun di Indonesia ini yang tidak memasukkan orang miskin sebagai salah satu sasaran pelayanannya. Jadi sudah waktunya perayaan Natal kita geser dari suasana pesta dan komersial ke suasana bersedekah, berbagi, dan berempati dengan kaum miskin ini. Yang kedua, komersialisasi Natal yang kini menggantikan hakikat kesederhanaan Natal. Yang pertama itu dengan hiruk-pikuk berbelanja dan keriuhan kepanitiaan dan acara Natal di mana-mana sudah sepatutnya kita renungkan secara mendalam. Maria justru menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Masalah hati dan perenungan semacam inilah yang kita perlukan di tengah-tengah kesibukan kita menghadiri dan menghadirkan berbagai acara Natal dewasa ini. Menjadi gereja dan orang miskin adalah suatu tantangan mendesak bagi gereja-gereja kita yang hadir di bumi Nusantara yang kental dengan konteks kemiskinannya. Dan yang ketiga, kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Allah. Alasan kemiskinan tidak boleh kita jadikan sebagai penghambat untuk tidak memberitakan kesukaan besar untuk semua bangsa itu.
berbagai kesukaran ekonomi yang menimpa bangsa dan keluarga kita tidak boleh kita biarkan menghambat kesukaan besar itu. Jadi, lahirnya Yesus ke dunia ini tujuannya adalah untuk mati. Bagaimana caranya supaya dia bisa mati? Yang pertama adalah dengan lahir dulu ke dunia sehingga dia bisa menjadi manusia. Seharusnya kita yang mati karena dosa kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang besar itu kita bisa memperoleh keselamatan yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Inilah kesukaan besar itu. Jadi, dengan lahirnya Yesus dan mati di kayu salib, maka semua orang yang percaya kepada juru selamat itu akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kesukaan besar berarti kesukaan yang lebih tinggi dari semua kesukaan yang ada di dunia ini, karena menyangkut tentang jiwa kita, roh kita, dan keselamatan kita. Jadi, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menerima kesukaan besar itu? Yesus Kristus memang sudah pernah lahir di Bethlehem, di kota Daud, tetapi apakah Yesus Kristus sudah pernah lahir di hati kita? Ini adalah pertanyaan yang boleh kita renungkan setiap saat. Kiranya melalui khotbah ini, kiranya kita bisa merenungkan bahwa kesukaan besar itu ternyata ketika Yesus Kristus bisa lahir di hati kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, yang dimana Tuhan Yesus kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sadarkan hati kami dapat menerima Tuhan Yesus yang baik di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dan di dalam setiap tingkah dan perilaku kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah Natal ini membawakan sukacita yang luar biasa kepada kami ya Tuhan, yang dimana di dalam Natal ini kami bukan hanya untuk berpesta-pesta ya Tuhan Yesus, bukan hanya untuk belanja-belanja, bukan hanya untuk sekedar itu ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat berbagi, yang dapat untuk berbagi kebahagiaan kepada umat-umat kami yang terbelakang ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekian doa kami ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, shalom dan sampai jumpa.